Sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini saya Tika Amsar masih melanjutkan kebersamaan dengan Anda. Kali ini kita masuk di program Dialog Kesehatan kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Hari ini kita akan membahas tentang demam berdarah dengue bersama dengan Bapak Eko Purwanto dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Mbak Tika? Alhamdulillah. Iya. Wah, di sana kayaknya lagi ramai juga ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Tetap semangat Pak Eko ya pagi ini meskipun dalam kondisi puasa, tapi ya tetap menjalankan tugas nih, kayaknya tetap ngantor gitu ya Pak Eko ya. Oh iya. Oke. Jarang melakukan WFH. Iya, Pak Eko ini kalau tidak salah dari Seksi Pencegahan Penyakit Menular ya Pak Eko? Betul. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dan pagi ini kita membahas tentang demam berdarah dengue begitu Pak? Iya. Nah, kenapa kita pilih tema ini kali ini Pak Eko? Iya. Ini sebenarnya kalau kita ngomong tema ini memang kalau kita memang di nasional itu kemarin ada tanggal 22 itu adalah Hari Dengue Nasional, tapi Kemenkes yang tahun ini mengacu ke ASEAN yaitu tanggal 15 Juni gitu. Tapi nggak masalah karena ini memang momen-momen juga sangat penting mengingat kasus DBD di Sidoarjo kalau kita bandingkan tahun lalu terutama itu meningkat. Memang nggak begitu drastis tapi ada peningkatan lah dari tahun lalu. Ya. Nah, jadi ada peningkatan sampai seberapa ini Pak Eko kalau melihat jumlahnya? Kalau dilihat dari trennya sih untuk bulan ini kita meningkat per bulannya ya dibanding tahun lalu itu ada peningkatan hampir 50% dari kasus tahun lalu. Oke, baik. Dan itu paling banyak terjadi kepada anak-anak yang mungkin anak-anak atau usia-usia berapa sih Pak Eko? Kalau kita sih memang hampir semua kena, tapi nanti kalau biasanya usia-usia produktif yang paling banyak itu sekarang. Bahkan di Februari kemarin ada kematian juga satu, itu anak-anak. Memang sangat rentan sekali korban DBD terhadap anak-anak. Gitu. Oke, iya, baik. Nah, sekarang kan kita sebetulnya sudah mulai meninggalkan musim penghujan begitu Pak Eko. Sudah masuki di sepertinya musim kemarau nih, udah mulai panas, jarang ada hujan. Apakah demam berdarah ini menjadi sebuah penyakit yang juga masih perlu diwaspadai kah? Dan ada pengaruhnya tidak sih sebetulnya dari sisi musim itu? Musim sangat berpengaruh sekali, ya musim itu. Karena memang apalagi musim pancaroba ini biasanya orang-orang itu agak terlena juga dalam melakukan PSN. Itu karena memang nyamuk demam berdarah ini identik dengan air. Semakin banyak genangan air, maka akan semakin banyak juga tempat-tempat untuk nyamuk itu berkembang biak. Begitu. Iya. Nah, dari demam berdarah sendiri kalau melihat di Sidoarjo sendiri Pak Eko, kondisinya seperti apa sih? Apakah Sidoarjo masih bisa dibilang daerah yang juga rawan begitu terjadinya atau terkait dengan demam berdarah sendiri? Kita termasuk daerah yang tiap tahun ada, artinya nggak pernah ketinggalan dengan penyakit demam berdarah. Apalagi kita di dataran rendah dengan curah hujan, dataran rendah dan wilayah tropis yang curah hujannya tinggi. Makanya kalau ya termasuk rawan juga kalau Sidoarjo, karena memang sangat banyak air yang ada di Sidoarjo, apalagi dataran rendah dalam tanda kutip, air itu tidak cepat habis, itu sering yang tergenang. Karena memang kalau lihat perkembangannya sekarang nggak demam berdarah lagi, tapi ada beberapa yang dalam tanda kutip dicurigai cikungunya itu juga sudah ada di kita di Sidoarjo, karena di tahun-tahun yang lalu sih kita nggak menemukan yang namanya diagnosa
Artinya dalam hal yang banyak ya diagnosa yang chikungunya itu. Oh, ada banyak ini ya Pak ya, ada berbeda-beda gitu ya Pak ya? Ya, Mm-mm. yang disebabkan oleh nyamuk itu bukan hanya demam berdarah, tetapi juga ada chikungunya, ada malaria, ada kaki gajah pun itu juga yang membawa juga nyamuk gitu. Oh, oke. Nah, Mm-mm. bahkan kalau kita ngomong hari yang paling dekat secara internasional itu tanggal 25 April ini adalah hari malaria sedunia. Mm-mm. Iya, oke. Itu kapan itu Pak? Kalau untuk Hari Malaria Kalau Sedunia? pasnya minggu, Hari Minggu minggu besok ini? besok, iya tanggal Tanggal 25. 25 April. Ah, ah. Oke, baik. Nah, Pak Eko, kalau dari demam berdarah sendiri, gejala-gejala yang mungkin kita sebagai bukan tenaga medis ya, sebagai orang awam untuk bisa melihat gejala-gejala demam berdarah itu seperti apa nih, Pak Eko? Gejala-gejala dari demam berdarah itu sangat klasik dan sangat umum. Memang hampir sama juga dengan penyakit yang lain. Biasanya ada panas itu nomor satu. Jadi Mm-mm. banyak penyakit yang disertai panas. Tapi sangat beda panasnya bila orang yang apa peka itu bedanya modelnya kalau orang medis ngomongnya seperti apa pelana yang naik turun. Jadi demam antara 2 sampai 7 hari, timbul mendadak, tinggi terus menerus. Jadi demamnya dalam waktu itu terus tinggi terus. Nanti berangsur-angsur turun. Biasanya seperti itulah. Turunnya itu sebenarnya kalau kita ngomong adalah masa kritis. Selain demam, ada juga nyeri kepala, Mm-mm. nyeri belakang bola mata yang kemung itu kadang terasa, terus nyeri otot dan tulang. Jadi seperti apa mereteli kata orang Jawa Mm-mm. itu. Iya. Terus yang khas juga itu ada ruam kulit atau bintik-bintik atau perdarahan di bawah kulit Iya, itu. merah-merah gitu ya, Pak, biasanya ya. Betul, iya. Mm-mm. Itu untuk yang orang awam lebih harus waspada. Memang banyak penyakit yang disertai panas dan itu juga bahkan flu pilek itu juga hampir sama, tapi yang membedakan adalah yang ruam tadi. Mm-mm. Ruam tadi kalau itu memang demam berdarah itu kalau ditekan itu nggak hilang. Tapi kalau apa bekas gigitan atau apa ditekan hilang. Tapi bedanya kalau demam berdarah ditekan nggak hilang akan tetap itu karena adanya perdarahan bawah kulit. Kadang ada disertai juga perdarahan hidung sama perdarahan gusi. Mm. Itu secara kasat mata kelihatannya seperti itu, Mbak. Mhm. Oke, baik. Nah, biasanya Pak kita memprediksi apakah semua dari apa gejala-gejala demam berdarah ini mesti muncul Pak? Kalau sekarang kan banyak yang mengatakan wah ini nggak muncul bintik merah, tapi ternyata memang demam berdarah. Apa Pak yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi begitu? Oke. Kalau nggak muncul demam bintik merah Bintik tadi merahnya? memang kalau dilihat dari gejala secara umum memang nggak jauh beda dengan penyakit yang lain. Tapi kalau kita datang ke mana ke fasilitas kesehatan nanti biasanya diperiksa darahnya yang menandakan salah satunya adalah trombositopeni atau menurunnya untuk pembekuan darah itu. Terus hematokrit ada peningkatan atau penurunan di situ itu lebih cenderung ke medis. Itu memang awal untuk medis mendiagnosa dari trombositnya atau kadar pembekuan darah dan hematokritnya itu. Itu kalau di situ ada perubahan pasti orang medis curiga mengarah demam berdarah. Tapi tidak lupa juga terus itu trombositnya menurun. Tapi ada penyakit-penyakit yang lain juga yang membuat trombositnya menurun seperti orang yang anemi itu juga cenderung menurun, seperti orang tipes itu juga cenderung menurun. Jadi kalau kita ngomong ke masalah medis itu juga banyak sekali yang gejalanya hampir sama itu. Oke. Nah, berarti apakah butuh waktu dulu Pak setelah mungkin beberapa gejala ini muncul sebelum kita bawa ke fasilitas kesehatan?
harus langsung dibawa atau ya boleh diperhatikan dulu nih, atau mungkin apa yang bisa dilakukan? Boleh diobati, mungkin kalau panas boleh dikasih obat dulu, obat panas dulu, nunggu berapa hari begitu Pak biasanya? Demam berdarah ini adalah penyakit yang cepat dalam hal tingkat kesembuhan maupun tingkat kritisnya. Karena dalam waktu 4 sampai 6 hari kalau itu memang demam berdarah, maka dia kalau tidak tertolong akan jatuh ke pre-shock atau shock, dan akan lebih parah lagi kalau tidak tertolong karena cepatnya itu tadi. Makanya kalau ada yang panas tanpa sebab yang jelas, tidak ada batuk, tidak ada pilek, mending lebih baik datang ke fasilitas kesehatan biar diperiksa lebih lanjut. Itu seperti kasus pada anak yang meninggal itu kadang seperti itu. Jadi, oh ini panas, dino, dibawa ke vaskes satunya. Kemudian kok sih gurung waras, dipindah lagi ke vaskes satunya. Jadi nggak bisa mengevaluasi ini panasnya karena apa gitu. Jadi eman-eman. Kalau memang ke fase 1, sebaiknya kembali ke fase 1 tadi, biar bisa mengevaluasi lebih baik, tidak sering ke vaskes yang lain gitu. Jadi biar ada evaluasinya lebih jelas. Oke, baik. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kita masih membahas tentang demam berdarah dengue, masih bersama dengan Pak Eko Purwanto dari Seksi Pencegahan Penyakit Penular Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Untuk Anda yang ingin ikutan sharing juga pertanyaan, Anda bisa sampaikan juga ke redaksi Suara Sidoarjo lewat WhatsApp ya di 0811 309 109. Yang sedang nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo bisa manfaatkan untuk kolom chat, dan yang sedang nonton juga di Facebook Suara Sidoarjo, LPPL Suara Sidoarjo bisa gunakan juga untuk kolom komentar atau inbox ya. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Nanti kita akan kembali masih di program Dialog Kesehatan. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Halo ibu-ibu, masih kebingungan untuk memilih menu berbuka atau sahur yang praktis tapi enak, lezat dan tetap sehat? Jawabnya cukup dengan sarden Minamas. Sarden Minamas. Dengan beragam varian sarden Minamas, pas diolah untuk berbagai macam menu olahan yang cocok buat berbuka dan sahur. Temukan kelezatan sarden Minamas dalam pilihan varian saus tomat, saus pedas, dan saus kari. Padukan varian sarden Minamas dengan berbagai resep masakan tradisional, modern, atau fusion. Pasti membuat hidangan berbuka dan sahur lebih enak, lezat, dan tetap sehat. Untuk wilayah Sidoarjo bisa didapat di Toko Barokah Saut Ratap, 78 Maju Mapan Minimarket Sidoarjo Sepanjang, Toko Grosir Janoko Taman Sidoarjo, Radio Suara Sidoarjo, dan di Tokopedia Official Store PT Gema Istaraya. Mau lebaran nih, THR cair, beli mobil baru deh. Tapi kok bingung ya mau beli mobil apa? Mantep bro, BTW harga mobil baru sekarang lebih murah loh. Kan ada PPNBM 0%. Ngapain bingung? Cus ke Tunjungan Plaza 6, mumpung lagi
lagi ada Road to IMS Surabaya. Bersiaplah untuk pameran otomotif hybrid pertama di Surabaya. Road to Indonesia International Motor Show Surabaya. Rasakan pengalaman tanpa batas dihadirkan secara online maupun offline. Show online mulai 15 sampai 27 April di www.indonesianmotorshow.com. Show offline 21 sampai 25 April di Chameleon Hall, Tunjungan Plaza 6. Diikuti brand-brand mobil dan motor terkemuka dengan produk-produk terbaru dan banyak promo menarik selama pameran berlangsung. Road to IMS Surabaya 21 sampai 25 April di Chameleon Hall TP6. Organized by Diandra Promosindo. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah. Kita IKM, syarat menerima fasilitas dari Kita IKM ini memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Fasilitas dari Kita IKM ini pembebasan biaya masuk, tidak dipungut PPN dan tidak dipungut PPNBM. Manfaat yang didapat dari KTKM ini, prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Info lengkap hubungi 1500 225, Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI, dan juga bisa lewat website www.beacukai.co.id. Informasi ini persembahan Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Mikir daripada diperbudak, cuma bikin kacau otak. Hidup itu berharga, jangan sampai hancur karena coba-coba. Kalau sudah berketergantungan neraka dunia, isi kepalanya hanya itu saja. Pasti mencuri bila uang sudah nggak ada. Kalau sudah begini sangat berbahaya. Udahlah, tobat. Lo pasti bisa, bro. Mending hidup sehat, happy, bersih dari drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Hidup ini indah, jangan dibikin susah. Sayangi dirimu, jauhilah narkoba. Katakan tidak demi masa depanmu. Hidup bersih, sehat, happy, say no to drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Let's war. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Sidoarjo yang berbahagia,
saya Ismono Adi Jatmiko, GM Telkom Sidoarjo. Atas nama keluarga besar Telkom Group Sidoarjo, kami mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh sahabat Suara Sidoarjo. Semoga di bulan Ramadan ini kita semua dikaruniai yang lancaran dalam menjalankan ibadah puasa dan mendapatkan berkah serta kebaikan di bulan suci ini. Amin ya rabbal alamin. Tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai MaIndiHome? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi MaIndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di MaIndiHome, kamu bisa cek poin MaIndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Catchy nggak tuh? Mau dong. Caranya gimana? Gampang. Tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin MaIndiHome dong. Sahabat hobi masak, yuk ikut berkreasi di bulan suci Ramadan dengan bahan dasar Minama Sarden in Tomato Sauce. Rekam dalam format video mulai dari olah, rekam, dan unggah. Durasi video maksimal 2 menit. Kirimkan video ke WhatsApp 08113091009 dengan format nama, alamat, akun Instagram. Video juga diupload di akun Instagram dengan tag 5 teman. Kirim juga ke Instagram @suarasidoarjo.fm, @gemahouseofsarden, dan juga hashtag berkreasi dengan Gema. Batas pengiriman 15 Mei 2021, pengumuman yang beruntung 20 Mei 2021. 10 orang yang beruntung mendapatkan uang tunai, panci presto, dan paket produk Minama Sarden. Berkreasi di bulan suci, persembahan Minama Sarden, PT Gema Ista Raya. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita masih di program Dialog Kesehatan ya, dan masih membahas tentang demam berdarah dengue, masih bersama Pak Eko Purwanto dari Seksi Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Pak Eko, ini sebelum dilanjutkan, saya bagi waktu ke redaksi dulu, sepertinya ada yang sudah bergabung. Saya ke redaksi dulu, ada yang sudah bergabung? Rizka? Ya. Ya, ada 4 pertanyaan yang masuk dari WA redaksi. Yang pertama dari Yuli di Krembung. Benarkah jambu merah atau madu kurma bisa menaikkan trombosit? Yang kedua dari Nabila di Waru. Apakah ibu menyusui yang terkena DBD bisa menularkan penyakit pada bayinya? Yang ketiga Beni di Tanggulangin. Ada mitos yang katanya demam berdarah dengue menyerang lebih sering orang yang lebih tua daripada orang muda yang berusia di bawah 45 tahun. Apakah itu bisa dibenarkan? Yang keempat dari Erika di Buduran. Pak, apakah obat Abate masih digunakan untuk saat ini? Terima kasih. Oke, makasih yang sudah bergabung. Ya, silakan Pak Eko, ini boleh kita tanggapi satu-satu nih pertanyaannya, sahabat Suara Sidoarjo. Jambu merah atau madu, Pak, ini bisa meningkatkan trombosit kah? Ya, jadi kalau kita ngomong peningkatan trombosit itu memang semua yang bernilai protein tinggi itu dan vitamin yang tinggi itu bisa meningkatkan. Memang jambu merah lumayan tinggi untuk vitamin C-nya, jadi sehingga peningkatan trombosit itu bisa agak signifikan daripada buah-buah yang lain. Itu sebenarnya ada tin itu juga lebih bagus juga, buah tin. Buah tin ya Pak, tapi kayaknya agak susah carinya ya Pak kalau itu ya. Jambu merah aja yang banyak di pasaran, di pinggir jalan banyak jual jambu merah kok, seger. Apalagi kalau puasa-puasa.
gitu. Iya, oke. Itu tentang trombosit. Jadi yang kedua tentang menyusui ya tadi. Dari mana tadi yang menyusui tadi? Ya, dari Bu Nabila yang ada di Waru ya tadi ya. Kalau ibunya demam berdarah itu apakah bisa kalau nular ke bayinya gitu? Yes. Jadi pada prinsipnya penularan demam berdarah itu harus lewat nyamuk. Kalau langsung dari ibu ke bayi bunda, jadi tetap lewat nyamuk. Karena nyamuk itu kalau misalkan ibu kena demam berdarah, berarti nyamuknya ada di situ. Makanya bisa saja nyamuk tersebut menggigit bayinya, karena nyamuk demam berdarah itu tidak cuma sekali gigit saja, tetapi bisa dalam satu siklus itu bisa berkali-kali. Proses gigit nyamuk itu yang bisa menularkan ke biasanya beberapa orang di situ. Oke, baik. Nah, terus tadi yang terakhir tadi Mas Benny ditangulangin apa ya pertanyaannya? Coba bisa diulang lagi. Yang Mas Benny ditangulangin? Oh, oke. Tapi sepertinya orang tua lebih resiko terkena, ingat saya itu. Iya, baik. Itu kalau DBD itu nggak pandang umur, memang lebih rentan karena orang-orang tua itu dan anak-anak karena memang resiko sakitnya atau kondisi tubuhnya sering kurang fitnya di situ. Kalau kita yang muda-muda yang umur 20 sampai 45 kan seger-seger, artinya tingkat daya tahan tubuh kita lebih kuat, sehingga untuk jatuh ke demam berdarah itu sangat rendah. Kalau kita ngomong seperti itu, kita kembali lagi ke definisi demam berdarah. Demam berdarah itu adalah yang disebabkan oleh virus. Jadi bisa saja kita tergigit nyamuk demam berdarah, ada virusnya, tetapi kita tidak merasakan apa-apa karena memang kondisi kita fit gitu. Bisa saja yang menimbulkan cuman yang panas atau apa yang ringan, tidak terlalu berat. Ada yang memang sampai demam berdarah. Kalau kita ngomong demam berdarah berarti di situ ada perdarahan. Jadi bisa dibedakan antara demam dengue dan demam berdarah. Oke, baik. Nah, ini tapi kayak silakan Pak. Yang Erika tadi ya, yang gusuran abate tetap masih kita gunakan karena itu adalah salah satu larvasida atau yang membunuh jentik-jentik nyamuk yang ada di rumah kita. Tetapi itu kalau itu digunakan di tempat-tempat air yang jarang kita atau sulit untuk melakukan pengurasan, karena memang PSN itu adalah tetap yang lebih baik daripada yang lain. Kalau kita kembali ke PSN itu kita ngomong lagi ke PHBS. Lah di sini ada Mbak bisa menjelaskan sendiri tentang PHBS sehingga bisa runtut antara penanganan demam berdarah dengan PHBS yang harus dilakukan oleh keluarga-keluarga yang bahagia yang sekarang ada di rumah. Monggo Mbak Gayu ditambahin Mbak Gayu. Oke, baik. Tentang PHBS nih, boleh silakan dengan siapa tadi Pak Eka? Ya bergabung. Ada Bu Gayu. Oh, oke. Dari Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Mbak Gayu. Suaranya belum terdengar Mbak Gayu. Masih mute mungkin? Iya, belum terdengar nih. Coba cek dulu mungkin Mas Franky sudah dibuka Zoom-nya. Oh belum Mbak Gayu, masih mute itu di Zoom-nya. Iya, belum terdengar nih suaranya Mbak Gayu. Ya, sahabat, demam berdarah dengue ini yang menjadi pembahasan kita pagi ini dan tentunya berkaitan dengan bagaimana kita bisa agar tetap menjaga diri agar terhindar terhadap penyakit-penyakit menular atau penyakit berbahaya seperti demam berdarah dengue ini. Kembali kepada pola hidup kita atau gaya hidup kita terkait juga dengan menjaga
kesehatan diri ataupun lingkungan sekitar kita. Nah, dari promosi kesehatan dari Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Halo Mbak Tika. Oh ya, ini sudah ada Mbak Gayu. Ya, oke. Baik. Ya, Assalamualaikum Mbak Gayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika, juga Pak Eko, rekan kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, apa kabar Mbak Gayu? Alhamdulillah baik Mbak Tika. Alhamdulillah, iya. Nah, terima kasih, ini kelihatannya masih sibuk semua dari Dinas Kesehatan ini, tapi alhamdulillah terima kasih sudah menyempatkan waktu juga untuk menyapa Sobat Sidoarjo ya pagi ini Mbak Gayu. Tadi saya bersama dengan Pak Eko sudah membahas banyak sekali tentang demam berdarah dengue ini. Nah, lantas dari Pak Eko sendiri tadi menjelaskan, nah ini kembali lagi Mbak kepada gaya hidup kita, pola kita menjaga kebersihan diri ataupun lingkungan. Nah, silakan Mbak Gayu, ini porsinya Mbak Gayu sebagai Promkes untuk menyampaikan bagaimana dan apa yang harus dilakukan sekali lagi Mbak Gayu untuk masyarakat. Ya mungkin kalau sudah ada yang pernah tahu, ini kita reminder lagi. Untuk yang masih belum tahu, nah ini kita informasikan sekarang Mbak Gayu, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Tika. Selamat pagi, salam sehat untuk masyarakat Sidoarjo khususnya. Setelah tadi disampaikan banyak tentang penyakit DBD tentunya ya oleh Pak Eko dari Dinas Kesehatan Sidoarjo. Kali ini saya dari Seksi Promosi Kesehatan di Dinkes Sidoarjo dalam upaya preventif dan promotif tentunya itu sudah dilaksanakan dalam program PHBS. Tentunya program PHBS ini Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Sidoarjo dilaksanakan sehari-hari. Ini merupakan kegiatan sehari-hari, baik itu sebelum COVID maupun semasa pandemi COVID-19 ini. Jadi ini merupakan kebiasaan dan juga kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kami awali dulu sebelum PHBS. Nah, ini pencegahan yang utama untuk penyakit DBD adalah 3M+ yang pada saat ini sudah menjadi 5M, Bapak Ibu sekalian. Jadi 3M+ yang sekarang menjadi 5M ini salah satunya yang pertama yaitu menguras. Nah, menguras kamar mandi tetap ini kita wajib melaksanakan Bapak Ibu sekalian, karena dalam masa pancaroba yang sekarang sudah di bulan puasa, di bulan puasa sudah cuacanya panas ini. Tidak ada hujan. Kemarin sebelum Ramadan masih diselingi dengan cuaca hujan. Jadi dalam 5M ini salah satunya menguras kamar mandi. Nah, ini dilaksanakan 1 minggu sekali. Nah, ini warga masyarakat harus benar-benar diperhatikan. Jangan dengan adanya COVID akhirnya dengan pencegahan-pencegahan yang lain terlupakan. Nah, ini harus tetap continue, tetap berkesinambungan agar kita tetap sehat, terhindar dari berbagai penyakit yang salah satunya DBD pembahasan kita kali ini. Kemudian Bapak Ibu yang kedua yaitu menutup tempat-tempat yang berpotensi untuk menimbulkan genangan air. Nah, itu harus ditutup. Kalaupun ada di kebun, di taman Bapak Ibu sekalian, yang bisa ditutup agar tidak menimbulkan genangan air sehingga nanti bisa menyebabkan nah itu harus kita perhatikan dengan betul, ya. Apalagi ini Bapak Ibu sekarang pada musim untuk menanam bunga yang sekarang lagi entah itu bunga janda kembang dan lain-lain, aglonema dan lain-lain. Nah, ini berpotensi kalau memang dalam perawatan itu tidak diperhatikan tempat-tempat mungkin vas bunganya sudah tidak dipergunakan tapi tidak ditutup atau tidak dibalik. Nah, itu bisa menyebabkan genangan air ya, yang menyebabkan juga tempat berkembangnya nyamuk Aedes aegypti. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, mengubur barang-barang bekas. Nah, mengubur barang-barang bekas. Mungkin yang ada pengkarangannya ya Mbak Tika ya, bisa mengubur Nah, ini juga harus diperhatikan kalau memang tidak mungkin di wilayah perumahan di wilayah perumahan mungkin terbatas lahan. Nah, ini harus diperhatikan kalau memang tidak mengubur, yaitu dengan bisa menutup, kemudian menguras dengan dirutinkan seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu plusnya dengan memakai kelambu mungkin di kamar dan juga menggunakan ikan
untuk di kolam atau di air yang memang disediakan untuk perkembangbiakan ikan. Jadi untuk plusnya yang keempat ini setelah 3M tadi dengan menggunakan kelambu atau ada ikan di wilayah kisaran rumah dan juga menggunakan saya tidak menyebutkan merek seperti hand body yang digunakan untuk anti nyamuk seperti itu bisa. Kemudian apalagi sekarang untuk anak-anak sudah ada untuk bayi yang biasanya minyak telon beserta anti nyamuk. Nah, seperti itu bisa digunakan untuk menghindari dari penyebaran penyakit DBD. Kemudian yang kelima, sekarang sudah menjadi 5M Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Sidoarjo. 5M yang terakhir yaitu memantau tempat penampungan air seminggu sekali. Nah, selain melaksanakan upaya-upaya 3M plus yang dulunya ya, sekarang ada satu lagi 5M yaitu memantau tempat penampungan air. Perlu dipantau Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah ada Jumantik mungkin yang sudah dilaksanakan oleh ibu-ibu kader yang di Dasawisma maupun PKK sudah mulai bergerak. Nah, ini selain melaksanakan harus ada pemantauan biar tahu apakah benar-benar berjalan kegiatan yang dilaksanakan dalam pencegahan DBD di wilayah Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, tadi yang sudah saya sebutkan ya, sekarang sudah menjadi 5M, dan itu juga yang harus kita perhatikan bersama-sama. Selain COVID, yang sekarang pada saat ini kita dalam masa pandemi COVID, kita harus juga memperhatikan berbagai penyakit lain yang bisa ada di sekitar kita. Selain itu Mbak Tika, juga PHBS. Memang seharusnya harus berdampingan dengan kita sehari-hari untuk PHBS ini. Kegiatan ini harus tetap berjalan, baik itu sebelum pandemi maupun sesudah pandemi. Termasuk menjaga kesehatan lingkungan kita, Mbak Tika. Kalau lingkungan kita tidak bersih, Bapak Ibu sekalian, lingkungan kita kotor, kita kurang memperhatikan kesehatan lingkungan. Nah, itu juga akan berpotensi adanya perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Jadi tetap kesehatan lingkungan kita harus tetap melaksanakan misalnya kerja bakti itu harus rutin dan juga membersihkan minimal rumah kita sendiri, baik di lingkungan pekarangan kita, mungkin ada di tanaman-tanaman kita, nggih. Kalau sekarang seperti yang saya sebutkan tadi lagi in untuk tanam menanam bunga-bunga yang langka, yang mahal-mahal harganya itu sekarang lagi in untuk mengatasi kejenuhan mungkin dari masyarakat Indonesia ini lagi booming. Nah, ini harus diperhatikan kalau memang sampah-sampahnya tidak dibersihkan. Nah, itu juga berpotensi untuk menjadi perkembangbiakan nyamuk. Kemudian Bapak Ibu, dalam upaya pencegahan ini yang bisa saya sampaikan terkait PHBS, sebenarnya kalau untuk PHBS yang tidak berhubungan dengan DBD ini juga ada, tapi yang saya linkkan dengan penularan DBD ini termasuk menguras bak mandi dan juga memberantas jentik nyamuk yang harus kita benar-benar perhatikan, serta menjaga kesehatan lingkungan, Bapak Ibu. Dan puasa-puasa seperti ini juga kalau membersihkan lingkungan sepertinya bisa meningkatkan aktivitas fisik tentunya, seperti itu nggih. Aktivitas fisik. Nah, ini juga arahnya ke Germas Hidup Sehat. Nah, semuanya sebenarnya kegiatan-kegiatan ini upaya kita dalam preventif menjaga kesehatan kita bersama. Germas Hidup Sehat yaitu aktivitas fisik selama minimal 30 menit itu bisa digunakan untuk membersihkan rumah. Nah, itu salah satu upaya. Nah, nanti manfaatnya banyak. Ya, antara lain selain badan kita bugar, terhindar dari penyakit, antara lain salah satunya dengan DBD, nyamuk-nyamuk juga akhirnya terberantas seperti itu. Kemudian selain kesehatan lingkungan yaitu menguras bak mandi. Nah, ini juga kalau menguras bak mandinya kurang bersih Mbak Tika, misalnya di sela-selanya bak mandi itu masih ada telurnya, itu bisa menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk juga. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin bisa diperhatikan sela-selanya kamar mandi, mungkin nanti yang di sela-selanya keramik itu bisa digosok. Bisa digosok di napnya itu ya Pak Gayu ya, putih-putih itu ya biasanya.
betul di nutnya itu. Nah itu berpotensi telur-telur nyamuk itu bisa menempel di situ. Nah, ini mungkin beberapa evaluasi yang sudah terdengar di kami, nggih, dari mungkin teman-teman itu harus digosok. Jadi tidak hanya dengan sikap seperti itu. Perhatikan. Oke. Seperti itu. Ya, baik. Ini ada yang gabung lagi nih Mbak Gayu dan juga Pak Eko dari Mbak Fitriana Aprilia, nggak disebutkan dari mana nih ya, menanyakan makanan apa saja sih yang bisa dikonsumsi untuk pasien yang sedang terkena demam berdarah. Terus juga ada Pak Muzaki yang ada di Sukodono, ini menanyakan kalau anak sudah pernah kena demam berdarah itu apakah nanti ada kemungkinan bisa terkena lagi demam berdarah? Gitu. Oke, boleh ditanggapi dulu dengan siapa mungkin? Pak Eko kali ya? Pak Eko, Mbak Tika. Ya, silakan. Ya, siap. Terima kasih. Jadi pertanyaan yang bagus tadi. Makanan apa saja yang diperbolehkan kalau kena demam berdarah gitu ya? Jadi kalau kita ngomong demam berdarah itu nggak ada pantangannya, semua boleh. Kalau sedang dalam kondisi baru terkena, artinya kondisi panas, itu yang diperbanyak adalah minuman itu aja, minuman biasa air putih atau minuman yang mineralnya tinggi seperti tegan, itu sangat direkomendasikan. Jus itu lebih bagus juga karena seperti tadi yang kita bicarakan, jus jambu merah itu juga nanti akan bisa meningkatkan trombosit itu. Jadi nggak ada pandangan sama sekali kalau kita ngomong demam berdarah. Ya. Terus kalau anak yang terkena demam berdarah apa nanti bisa kena lagi gitu ya? Yang kedua. Jadi gini, demam berdarah itu sekarang ada beberapa den. Artinya beberapa den itu jenis lah, katakan seperti itu. Jadi kemungkinan terkena den yang lain atau jenis yang lain masih ada kemungkinan gitu. Jadi tetap harus selalu waspada. PSN tetap harus dilakukan seperti yang disampaikan Pak Gayu tadi. Karena memang yang terbaik adalah PSN. Itu kadang kalau kita ngomong masalah penanganan DBD, titik-titik orang sekarang minta fogging. Itu pernah dengar Mbak? Iya pernah. Iya. Sekarang saya jelaskan di sini. Jadi fogging itu adalah cuman membunuh nyamuk dewasa. Terus selain itu fogging juga kekurangannya sangat banyak. Selain yang pertama memang operasionalnya lumayan mahal karena di situ membutuhkan BBM, obat dan lain-lain itu. Yang kedua, biasanya orang itu kalau di fogging nggak mau disemprot di dalam rumah karena nanti kotor. Memang seperti itu. Tetapi kalau kita ngomong kembali lagi ke nyamuk, itu sebenarnya nyamuk itu adanya di dalam rumah. Kalau dilakukan fogging tidak di dalam rumah, maka dalam tanda kutip percuma gitu ya Pak Eko ya. Oke, baik. Ya itu sementara. Baik, dan tidak terasa memang waktunya sudah di akhir perbincangan kita pagi ini. Silakan mungkin ada closing remarks-nya dulu dari Mbak Gayu atau Pak Eko, silakan. Ya, mungkin kalau dari saya Mbak Tika, dalam upaya preventif promotif yang perlu kita tekankan seperti yang disampaikan oleh Pak Eko, PSN, pemberantasan sarang nyamuknya. Jadi kalau memang bisa kita laksanakan dalam upaya pencegahan, kenapa harus menunggu adanya fogging? Sedangkan fogging itu dilaksanakannya kalau ada KLB, kejadian luar biasa, baru dilaksanakan fogging. Nah, alangkah baiknya Bapak Ibu masyarakat Sidoarjo, mari kita tetap melaksanakan PSN, pencegahan sarang nyamuk dengan 5M tadi yang sudah kami sebutkan, yaitu menguras, menutup, mengubur, dan juga menggunakan alat anti nyamuk, kelambu dengan memakai ikan dan pelembab anti nyamuk, dan juga memantau tempat penampungan air seminggu sekali. Pesan kami seperti itu, dan tetap laksanakan PHBS dengan menjaga kesehatan lingkungan di sekitar. Ya, baik, terima kasih Mbak Gayu. Silakan Pak Eko, boleh menutup juga untuk closing remarks-nya. Ya, terima kasih. Kalau
Ya tadi PSN memang sangat penting sama Mbak Kayu, tetapi yang cukup mendukung kita agar tidak terjadi kefatalan yaitu segera berobat atau ke fasilitas kesehatan bila ada tanda-tanda demam berdarah. Itu biar tidak terjadi fatal. Itu aja. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Eko dan juga Mbak Gayu. Semoga apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat ya untuk semua masyarakat Sidoarjo, sahabat Suara Sidoarjo yang sedang menyimak program Dialog Kesehatan pagi ini. Salam sehat, sampai jumpa lagi untuk Pak Eko dan juga Mbak Gayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat. Terima kasih.